Eh, Selamat pagi. Nama saya adalah Ryan dan saya adalah salah satu murid dari Sampurna Academy High School. Pada pagi hari ini saya ingin mendongeng dengan judul Lutung Kasarong. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Ia memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purbaenda, Purbadewata, Purbakancana, Purbamenik, Purbaenyi, dan Purbasari. 5 di antaranya sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Namun Purbararang sudah memiliki tunangan. Ia adalah Pangeran Raden Indrajaya. Dia adalah seorang anak dari menteri kerajaan. Dan ia juga memiliki tampang yang gagah dan perkasa. Pada suatu hari, raja menyadari bahwa usianya sudah terbilang tua. Namun, dia merasa bingung karena ia tidak tahu akan memilih siapa sebagai penerus tatanya nanti. Menurut hukum adat, seharusnya Purbararang lah yang menjadi penerusnya. Namun karena sikapnya yang jahat dan licik, raja pun takut dan khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Raja sebenarnya lebih memilih Purbasari. Dia lebih senang karena Purbasari memiliki sifat yang baik dan bijaksana. Dan oleh karena pikirannya itu, dia pun memutuskan untuk Purbasari yang akan menjadi penerus tatanya. Beberapa hari setelah itu, Purbararang pun mengetahui dan mendengar kabar itu. Ia pun bergegas datang pada raja yang sekaligus adalah ayahnya itu. Dia tidak setuju dengan keputusannya. Mengapa? Karena Purbararang merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk menerima tahta itu. Kemudian Purbararang pun pergi. Dia pun akhirnya menghampiri Raden Indrajaya. Kemudian setelah Purbararang menceritakan kabar ini ke Raden Indrajaya, timbullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Mereka pun akhirnya memanggil dukun sakti. Mereka meminta tolong kepada dukun sakti itu untuk menyihir Purbasari. Dan dengan kesaktian dukun itu, Purbasari pun terserang penyakit aneh. Tiba-tiba timbul bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Seluruh tabib di seluruh kerajaan sudah dipanggil untuk menyembuhkan Purbasari, namun ternyata tidak ada yang berhasil. Purbararang pun tidak mau membuang kesempatan ini. Dia pun menghampiri raja dan dia pun menghasut. Ayah, sepertinya Purbasari terkena kutukan karena dia telah melanggar hukum adat. Apa? Benarkah itu? Iya ya. Iya ya. Sebaiknya kita mengasingkan Purbasari ke hutan karena dia pun bisa menerangkan itu ke orang-orang di kerajaan. Oh baiklah. Raja pun akhirnya termakan oleh hasutan Purbararang.
Akhirnya sang raja menyuruh dan memanggil patihnya dan menyuruhnya untuk mengasingkan dan membuang Purbasari ke hutan yang di dalam itu. Purbararang pun akhirnya diasingkan dan dibuang di hutan. Ia pun tinggal sendirian di suatu gubuk tengah hutan. Sejak saat itu, binatang-binatang di hutan menjadi teman Purbasari. Mereka membantu Purbasari dalam memetik buah-buahan dan juga tanaman-tanaman lainnya untuk dimakan. Mereka pun sering bermain dan bertawa bersama. Pada suatu hari, datanglah seekor lutung. Purbasari pun terkejut. Kemudian dia berteriak, tolong, tolong, lutung, jangan sakiti aku, lutung." Kemudian lutung itu pun ternyata berbicara, "Tenang, tenang, tenang. Sebenarnya aku adalah Lumida. Aku adalah putra dari Sunan Ampu dari Kayangan." Setelah Purbasari mendengar penjelasan dari lutung itu, Purbasari pun agak jadi tenang, dan Purbasari pun akhirnya memperkenalkan dirinya. Dan sejak saat itu mereka pun bersahabat. Sang lutung selalu menemani Purbasari kemanapun dia pergi. Pada suatu hari, Purbasari bertanya, "Lutung, Guru Mida, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di dunia ini?" Lutung pun menjelaskan. Guru Mida pun menjelaskan bahwa dia sempat melakukan kesalahan dan dibuang dari kerajaan dengan wujud ini. Dia pun akhirnya tersesat. Purbasari pun akhirnya mengetahui alasan itu. Maka dari itu Purbasari menamakan lutung Kasarung, karena lutung Kasarung berarti adalah lutung yang kesasar. Pada suatu malam bulan purnama, lutung pun akhirnya bersemedi kepada Yang Maha Esa. Dia berdoa agar penyakit yang diderita oleh Purbasari dapat disembuhkan. Tuhan Yang Maha Esa pun akhirnya menjawab doanya. Tanah di sekitar hutan itu tiba-tiba berubah menjadi danau yang mengandung obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Akhirnya keesokan harinya, lutung membangunkan Purbasari dan mengajaknya mandi di danau itu. Purbasari pun setuju, dan ketika dia mandi, ajaib sekali, kulitnya tiba-tiba sembuh. Bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya hilang. Dia pun sangat senang. "Wah, akhirnya penyakit di tubuhku hilang. Aku sudah sembuh." Lutung pun sangat senang. Begitu juga dengan Purbasari. Purbasari pun juga berterima kasih kepada lutung Kasarung. Kemudian pada suatu hari, sang patih datang berkunjung ke hutan untuk menengok Purbasari. Dan betapa terkejutnya sang patih melihat Purbasari sudah sembuh. Sang patih pun akhirnya mengajak Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Namun Purbasari tidak mau, karena dia sudah merasa nyaman di hutan bersama lutung dan juga teman-temannya itu. Namun karena paksaan dan desakan patih dan juga lutung Kasarung yang membujuk Purbasari, akhirnya Purbasari pun pulang ke kerajaan. Sesampai di kerajaan, Purbasari
disambut dengan sangat baik. Seluruh warga kerajaan sangat senang dengan kembalinya Purbasari ke kerajaan. Namun hanya Purbararang dan Raden Indrajaya yang merasa tidak senang. Mengapa? Purbararang kemudian tiba-tiba ia merasa sangat takut bahwa kedudukannya, tatahnya akan hilang, akan direbut kembali oleh Purbasari. Purbararang pun akhirnya mendatangi ayahnya. Ayah, bagaimana kalau kita mengadakan suatu sayembara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pertama? Yang menang sayembara ini akan menduduki tahtamu, akan menjadi penerusmu. Namun yang kalah harus dihukum pancung. Sang raja pun setuju. Baiklah, Dak. Kemudian sayembara pun akhirnya dimulai keesokan harinya. Lomba pertama adalah adu memasak. Jadi siapa yang masakannya paling enak dan yang memasak paling cepat itu akan menang. Mereka pun berlomba, dan dengan bantuan Lutung Kasarung memanggil para bidadari untuk membantu Purbasari tanpa diketahui orang-orang. Jadi dengan bantuan para bidadari dan Lutung Kasarung, Purbasari pun menang. Jadi babak pertama dari sayembara itu dimenangi oleh Purbasari. Untuk lomba kedua, yaitu adu panjang rambut, Purbararang langsung maju dan dengan percaya dirinya dia melepaskan sanggulnya, dan rambut indahnya pun itu terurai sampai ke punggung, sampai ke kaki. Kemudian orang-orang pun langsung takjub. Wah, bagus sekali rambutnya. Wow, itu indah sekali. Kemudian Purbasari pun merasa gugup dan takut karena sebenarnya rambutnya hanya sebatas bahu. Dan namun dengan kesaktian Lutung Kasarung, sekali lagi Lutung Kasarung memanggil para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Akhirnya Purbasari melepas juga sanggulnya dengan percaya dirinya. Setelah rambut itu disambung oleh para bidadari, dan ternyata ketika sanggulnya dibuka, ternyata rambutnya terurai sampai ke lantai. Jadi akhirnya pemenang dari lomba kedua adalah sekali lagi Purbasari. Lomba ketiga adalah putri yang memiliki calon suami yang gagah dan perkasa. Jadi putri yang mempunyai calon suami yang lebih gagah dan lebih perkasa dan lebih baik akan menang. Purbararang pun dengan percaya dirinya maju dan memanggil Raden Indrajaya. Kemudian sekali lagi orang-orang takjub melihat Raden Indrajaya. Ia adalah putra dan menteri kerajaan yang memiliki bentuk badan yang bagus, kemudian mukanya juga tampan dan juga gagah. Dia juga gagah dan perkasa. Orang-orang pun takjub melihatnya. Sedangkan Purbasari, dia maju dan membawa Lutung Kasarung. Ini adalah calon suamiku. Kemudian Purbararang tiba-tiba tertawa. Apa tidak ada calon suami yang lebih jelek, yang lebih buruk daripada Lutung ini? Sang Lutung pun merasa tersinggung. Dia pun bersemedi, ya Tuhan, tolong kembalikan aku ke wujud semula, Tuhan. Tiba-tiba Gurumida berubah. Lutung itu berubah menjadi Gurumida yang sesungguhnya. Ternyata Gurumida adalah seorang yang bahkan
jauh lebih tampan dari Raden Indrajaya. Ia memiliki badan yang lebih tinggi, dia juga memiliki wajah yang lebih tampan dan juga badan yang lebih gagah dan perkasa. Orang-orang pun semakin takjub dengan penampilan Brumida. Purbararang pun terkejut beserta Raden Indrajaya. Mereka pun akhirnya menutup mulut dan mundur. Akhirnya sayembara itu pun selesai dan Purbararang, seperti perjanjiannya, Purbararang akan dihukum Panco. Namun Purbasari maju, dia berdiri, jadi dia berkata, "Sudahlah, engkau tidak usah dihukum Panco." Purbasari berkata seperti itu. Raja sangat senang karena Purbasari lah yang menang, dan karena memang Purbasari adalah Purbasari itu bijaksana dan baik, dia pun tidak ingin saudaranya sampai dihukum Panco. Jadi akhirnya Purbasari dapat menjadi penerus tahta ayahnya, dan juga Purbararang beserta saudara-saudara juga hidup dengan bahagia sampai selamanya. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih.